Standar TBS di PKS PT PN 4 SEI Baruhur. Pemirsa, kualitas dan kuantitas crude palm oil atau CPO yang dihasilkan oleh PKS atau pabrik kelapa sawit sangatlah tergantung pada kualitas daripada tandan buah segar atau TBS. Pemotongan TBS yang kurang matang tentu akan mengakibatkan berkurangnya minyak yang dihasilkan oleh TBS tersebut. Sedangkan TBS yang terlalu matang atau busuk juga akan menghasilkan minyak dengan FFA atau free fatty acid yang tinggi. Berikut ini penelusuran kilasnusantara.id tentang standar TBS yang dapat diterima di PKS PT PN 4 Regional 1 SEI Baruhur untuk diolah menjadi CPO. Dari PKS SEI Baruhur, Kongli Saragih, Kilas Nusantara, mengabarkan. Selamat siang Pak Rambe. Selamat siang kembali. Kami dari media, Bapak selaku Ketua LSM BIN, Benteng Independen Nusantara, DPD Sumatera Utara. Kami memantau bahwa Bapak itu proaktif di dalam memantau kinerja daripada PTPN 4, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Ada satu hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang penerimaan TBS di PKS PTPN 4 Regional 1, khususnya yang ada di unit PKS SEI Baruhur, Labuan Selatan? Silakan Pak. Menurut saya, penerimaan TBS kelapa sawit di PKS SEI Baruhur maupun di PKS lainnya yang berada di daerah Labuan Batu Selatan itu mengutamakan mutu, khususnya kepada buah pihak ketiga. Pihak PKS menerima buah pihak ketiga berdasarkan mutu dan standar sesuai SPK yang sama-sama ditandatangani oleh manajer PKS maupun pemasok TBS ke PKS. Setahu saya ataupun sepengetahuan saya, PKS itu menerima buah pihak ketiga itu berdasarkan rendemen, yaitu rata-rata rendemen 18, 19, 20. Rendemen. Karena PKS itu beli minyak, intinya PKS terima TBS dari pihak ketiga berdasarkan komidel dan kematangan. Kalau komidilnya tidak mencapai 18, tentunya PKS rugi, yang tentunya juga karyawan PKS maupun karyawan kebun yang buahnya dikelola oleh PKS tersebut mendapat imbasnya. Jadi sistem yang saya ketahui dan saya pantau langsung di lapangan, bahwa manajemen atau pihak sortasi itu betul-betul menyortir buah yang datang atau buah yang dikirim oleh pihak ketiga, baik itu komidelnya ditimbang, kematangannya itu diketok atau dikampang. Bila ada sortiran buah yang mentah, yang busuk, itu pasti dikembalikan dan diatur kembali kepada drum dan amunisi. Itulah pantauan kami baik di PKS SEI Baruhur, PKS Bertambah, PKS Medaun, dan PKS Keberatan. Saya juga ada dapat amanah dari kabak pembelian TBS, yaitu Ibu Nina Tanjung. Tolong dipantau setiap PKS yang ada di PKS Regional 1 khususnya. Tentu saya sebagai mitra kerja mereka tidak mau pihak perusahaan itu rugi yang mengakibatkan pendapatan karyawan juga menurun. Begitulah yang dapat saya pantau dan saya analisa bagaimana penerimaan TBS di PKS Baruhur khususnya. Itu sangat ketat sebab komputer juga disediakan. Jadi sehingga manajer pun tidak ke lapangan, tapi dia di kantor dapat memantau bagaimana penerimaan TBS di RAM ataupun di area penerimaan TBS.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi pada dasarnya PKS Sebaruhur selalu mengutamakan mutu dan atau kualitas ya Pak ya? Ya tentu, berdasarkan mutu maka dapat minyak. Nah, karena kalau rendemen gitu pun pasti manajer PKS itu dapat sorotan ataupun dapat nilai yang jelek daripada pimpinan. Ya. Oke, terima kasih Pak Rambe atas penjelasan yang diberikan kepada media. Siang Pak. Siang kembali. Halo, selamat sore. Pak Jiwa. Iya Bang. Kami dari media ini Bang. Iya Bang, siap Bang, perintah. Kami ingin mendapatkan informasi dari Bapak perihal PKS Sebaruhur. Ya, Bang. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerimaan TBS di PKS PTPN 4 Regional 1 di unit PKS Sebaruhur Labuan Batu Selatan? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Silakan Pak. Bisa Bang. Kalau penerimaan TBS pihak ketiga di PKS Baruhur ini Bang, sesuai SOP Bang. Iya. Apa yang diperintahkan oleh perusahaan selaku manajemen PKS Baruhur tetap berpedoman pada SOP, yaitu buah itu harus betul-betul besar di atas 12 kilo dan kriteria kematangannya betul-betul matang dan mutu kadar minyaknya itu kita lakukan uji lab dulu. Setelah itu dilakukan penyortiran oleh bagian sortasi, yang mana per motor itu dilakukan penyortiran 2-3 orang per mobil untuk dilakukan sortir, yang diawasi langsung pimpinan selaku pemimpin di sana, baik itu ada Pak Maskep ataupun asisten terkait yang di bidang sortasi, gitu Bang. Jadi kalau ada TBS dari luar Pak, pihak ketiga gimana Pak? Kalau pihak ketiga itu tadi Bang, perlakuannya tetap sama Bang. Kita diawasi tetap di lokasi penyortiran itu terpasangnya CCTV untuk agar bisa dipantau oleh manajemen, dan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak baik dilakukan di situ, maka terpantau punya rekaman gitu. Oh begitu Pak ya? Iya. Jadi pada dasarnya PKS PTPN 4 Regional 1 Sebaruhur selalu mengutamakan quality Pak ya, atau mutu? Iya, betul Bang. Ya. Apa PKS Sebaruhur ini Pak sudah mendapat ISO Pak, atau gimana? ISO? Iya Pak. ISO udah Bang, karena kan perusahaan ini kan harus melengkapi yang namanya sistem. Oh begitu Bang ya? Baik itu, iya. Ya, closing statement Abang, ada Bang yang perlu ditambah? Silakan Pak. Ya, kalau di PKS Sebaruhur ini khususnya ya Bang ya, setiap petugas yang namanya berkaitan dengan produksi ataupun vendor itu udah ada tertulis integritasnya terkait yang namanya anti penyuapan Bang. Apabila terjadi ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari perusahaan akan mengambil sikap sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku Bang. Oke, terima kasih Pak Jiwa atas informasi yang diberikan kepada media. Siap Bang. Yo.